momennya itu momen makin gila lagi tuh waktu narik pinjol 1,5 juta, depositnya itu 750.000, balik dikasih 17 juta. Pagi bang, bangun tidur tuh sebelum kerja tuh depo, 2 jam sebelum masuk jam kerja depo 17 juta dapet. Hari Jumat, ingat waktu itu azan Jumat, masuk ke WC niat boker, muncul lagi pikiran depo 10, masukin buy spin 5, naik 100 bang. Itu kalau teman-teman slot kalau mau spesifik tahu, kalau aku mau kasih tahu itu bet 10.000 dikali 11.000 kemenangan 111 juta dapet tuh bang. Gue pikir bisa berhenti, dapet 3 digit setengah jam. Taunya kayak sebulan doang uang itu bertahan tuh bang. Jadi selama sebulan lebih, mau 2 bulan lebih, mau 2 bulan lah, nangis tiap malam kayak goblok banget gitu. Itu belum sampai mukul-mukul diri ya gitu. belum Terus? ngapain fisik. Nah, padahal pinjol udah lunas, masih megang 3 digit. Tiba-tiba hilang, akhirnya narik lagi pinjol 30 juta. Di bulan Juni 3 digit pertama. 2 bulan kemudiannya dikasih lagi tuh bang 122 juta di bulan September. Nah, kupikir masih bisa berhenti lagi bang. Dan ini bahkan lebih cepat, nggak sampai sebulan 122 juta, lunasin pinjol 30 juta lebih, sisa 90-an juta habis juga bang. Terus? Jadi sekarang tuh masih berusaha buat ada keinginan ngejar kekalahannya, padahal udah coba curhat ke keluarga, terutama keluarga, kondisinya seperti ini, bisa tolong dibantu apa enggak gitu. Nah, kadang tuh suka kepikirannya tuh dua, ngejar kekalahan sama nyalahin orang terdekat, nggak ada yang nasihatin gitu. Itu boleh ini nggak bang? Apa maksudnya kayak Apa tuh? kasih saran yang relevan gitu maksudnya. Boleh. Aku seringnya tuh nyalahin keluarga terutama karena kehilangan peran orang tua di perantauan gitu, yang nggak pernah nasihatin untuk ini itu gitu. Kondisinya juga udah hancur gitu kan. Sama diriku sendiri karena masih coba mengembalikan uang 100 juta itu gitu. Jadi selama bermain itu aku selalu catat bang, uang depo, uang dapet gitu. In total itu April sampai November, baru masih kan November kan. Itu aku cek di laporan keuangan bank aku yang khusus rekening itu, perputarannya itu udah 700 juta gitu bang, uang masuk uang keluar gitu. Nah jadi kayak sekarang tuh selalu menyesal. Aku pikir kesempatan kedua kali yang harus jadi escape way lah gitu di 100 juta kedua, ternyata emang malah makin hancur gitu, yang nggak apa expect gitu. Ya itulah, aku juga sekarang masih berusaha melunasi utang-utang yang masih, tentunya masih ada utang pinjol gitu, tapi nggak segede, karena aku cukup masih bisa menahan dari uang pinjol karena sempat dapat teror juga dan cukup trauma gitu. Jadi itulah bang, maksudnya ada cara yang seperti apa gitu, maksudnya cara seperti apa ya gitu, kayak yang konsisten setiap hari, karena pikiran ini tuh udah nyerang ke mental, karena tidur udah pasti susah, kerja juga selalu kebayang angka-angka slot itu, kadang lagi bengong dikit tiba-tiba tangan pengen depo gitu. Gimana ya bang? Ya nggak bisa ngontrol. Sekarang itu kan kondisinya otak yang mengendalikan lu, bukan lu yang mengendalikan otak. Bener gak? Ya kan? Kalau lu bisa mengendalikan otak, lu tidak akan melakukan itu secara berulang terus menerus, karena lu sudah sadar kalau itu akan membuat hidup lu tidak baik-baik saja. Ya kan?
Tapi seorang penjudi itu kondisinya otak yang mengendalikan dia, bukan dia yang mengendalikan otak. Yang harus diperbaiki adalah apa? Otaknya dulu. Kembalikan fungsi otak itu seperti lu sebelum kenal judi. Dengan cara apa? Dengan cara gue selalu bilang ya, kembalikan Tuhan dalam kehidupan lu. Karena ketika lu kembalikan Tuhan dalam kehidupan lu, lu akan diajarkan kembali tentang arti cara bersyukur, tentang arti cara bersabar, tentang arti cara berproses. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dulu sebelum lu kenal judi, ketika lu berharap sama Tuhan, kan hidup lu baik-baik saja. Betul, setuju. Bener kan? Jadi kenapa lu lebih percaya sama harapan lu ke bandar ketimbang lu percaya dengan harapan lu dengan Tuhan? Kan lu sudah coba ketika lu berharap sama bandar terus menerus, apa yang terjadi sama kehidupan lu? Wah, hancur parah. Hancur. Kenapa kalian tidak memilih untuk kembali berharap sama Tuhan? Hutang, masalah. Kalian ragukan Tuhan untuk bisa membantu kalian menyelesaikan itu. Dulu sebelum kalian kenal judi, ketika kalian punya masalah, kalian entah punya hutang atau apapun itu, ketika kalian berharap sama Tuhan, selesai nggak? Selesai kan? Selesai. Butuh waktu nggak? Butuh. Butuh proses, butuh. Sabar aja dulu. Kadang seorang penjudi ini ya, ketika dia sudah memutuskan berhenti judi, tapi sikap, tabiat, pemikiran, tingkah laku, prinsip sama seperti dia waktu berjudi. Apa bedanya? Bedanya dia cuma tidak bermain. Tapi secara pemikirannya masih pemikiran seorang penjudi. Maka kecenderungan dia akan kembali itu akan sangat besar. Kenapa? Karena harapannya dengan judi itu belum selesai. Kunci dari semua ini apa? Kembali kuasai pikiran lu, kembali kuasain otak lu. Ini gue jelaskan ya. Otak adalah bagian dari organ kita yang harusnya bisa kita kendalikan. Sama kayak tangan, sama kayak kaki atau apapun yang sifatnya motorik di dalam tubuh kita. Kalau gue tidak main ini, gue gimana bayar hutang? Kalau gue tidak main, gimana nanti gue akan menyelesaikan masalah gue yang ini? Lu berharap bandar itu siapa? Manusia. Manusia nggak bandar? Manusia, Bang. Lu siapa? Manusia. Manusia. Punya ambisi nggak? Punya ambisi. Punya ambisi. Punya sifat serakah nggak? Pastinya. Pastinya. Pengen-pengen sama bahagia nggak? Pastinya, Bang. Nah, bisa nggak itu bertemu? Nggak bisa. Lu punya bahagia, dia pengen lebih bahagia. Lu pengen mencapai sesuatu di judi, dia punya batasan. Karena kenapa? Ketika lu mencapai sesuatu di judi, dia akan mengalami kerugian. Jadi apa yang lu harapkan, abang tanya? Dari segi permainan lu diakali, ya enggak? Iya. Dari segi entah itu menang, entah itu kalah, anggaplah katakan lu menang. Itu pun lu masih deg-degan, entah uangnya dibayar apa enggak. Benar nggak? Benar. Nah, ketika uang sudah, katakanlah uang itu dibayar masuk rekening lu, emang lu bisa nikmatin langsung dengan kondisi pemerintahan saat ini? Nggak bisa. Jadi apa yang lu mau harapkan lagi dari situ? Ya, pemerintah udah semakin ketat juga ya. Nah, semakin banyak berarti ini, Bang ya. lu pikir gampang deh di plus 62 ini, yang tadinya saldo lu cuma 50 juta tiba-tiba ada 1 miliar. Lu gampang bisa nikmatin, gak usah bicara 1 miliar lah. Dari tadinya cuma saldo lu transaksinya lu sehari itu mungkin ada 3-4 juta, tiba-tiba ada satu transaksi yang mencapai 300 juta atau 200 juta. Emang gampang lu nikmatin uang itu? Bisa gak lu nikmatin? Gak bisa. Rekening lu akan diblokir, lu akan dipanggil. Iya lagi. Ya Itu kan? juga sih yang aku takutin tuh. Nah, jadi apa yang mau harapkan lagi?
Yang hanya bisa kita lakukan adalah apa? Berhenti. Berhenti. Kan sudah sering lo dengar kata-kata berhenti itu awal dari kemenangan seorang penjudi. Kenapa orang menggunakan kata kemenangan? Karena nilai hidupnya ke depan itu sampai dia mati nanti itu tidak akan ternilai jauh lebih berharga dari apa yang dia kejar dari judi. Itu konsep berpikir. Paham nggak? Paham bang. Nah, jadi mau sampai kapan lu jadi sapi perahnya bandar? Hah? Lu yang kerja, lu yang mikir, lu yang keringetan, lu yang banting tulang, dapat uangnya lu setor sama dia. Iya lagi 4 tahun kerja habis semua. Nah, sekarang gini lah, lu investasi ke gua 100 juta, gua cuman pulangin lu 10 juta, mau nggak lu? Gak mau lah. Nggak mau, apa yang lu lakukan? Lu akan lapor polisi kan? Atau lu akan membuat hidup gua jadi sulit kan? Betul. Setidaknya uang lu akan kembali kan? Betul. Nah, kenapa lu ditipu bandar secara jelas-jelas saja kalian masih diam aja gitu loh? Pikiran tadi itu bang ya. Iya, lu udah kalah 200 juta. Tiba-tiba suatu saat lu dikembalikan hanya 50 juta dan itu lu katakan menang. Kan sederhana kan bandar itu merubah mindset lu berpikir. Sesederhana itu aja dia ngerubah. Yang harusnya itu kalah lu katakan itu menang. Bener gak? Itulah bener-bener uang 3 digit itu bener-bener betul kata abang tadi, nggak bisa dinikmatin gitu, maksudnya Nggak bisa, brother. nikmatin. Ya, ambisi penjudi itu tidak ada batasannya. Lu menang 1M, lu mau 2M. Lu 2M, lu mau 3M. Lu 3M, lu mau 4M. Habis itu uang udah lu kumpul semua. Besok lu kena gagal ginjal stadium 4. Mau ngapain gue tanya? Hah? Iya, Mau ngapain gue tanya? Lu kerja nih, wah pelontang-pelanting 24 jam siang malam. Gimana ngumpulin uang sebanyak-banyaknya? Kekumpulan 2 triliun. Besok lu kena serangan jantung mati. Mau ngapain gue tanya? percuma juga. Nah, artinya apa poinnya? Hidup ini harus dinikmati. Kita bekerja boleh, mendapatkan penghasilan boleh, tapi jangan lupa untuk menikmati hidup karena hidup ini hanya satu kali. Kecuali lu Naruto, ya, atau Sensaya. Atau lu kucing ekor 9, mati hidup lagi ya suka-suka lu deh, gua nggak mau tanggung jawab kalau urusannya itu. Iya. Ada satu poin sih yang sempat kena aku itu, dinasihatin temen itu, karena kan aku usia masih muda ya bang. Iya. Bener-bener pak, ya masih muda gitu, ada tenaga buat kerja. Nasihatin juga itu waktu itu. Sharing juga lah buat ke teman-teman yang masih berusaha buat berhenti atau masih main, terutama yang belum punya istri atau keluarga gitu. Jangan sampai nanti di kondisi yang udah punya keluarga kepikiran lagi balik ke judi gitu loh bang, karena pernah ngerasain 100 juta 200 juta bahkan 1 miliar. Kalau sekarang kan emang kondisinya single nih. Even pun kalau mau lebih parah, bahkan udah sampai jadi kasus tadi yang suicide itu kan, mungkin dia dirinya aja gitu, tapi pun tetap ada efek ya kalau ada utang juga. Kayak lu pribadi, abang nanya deh, mau nggak lu nanti lu punya istri yang cantik, keturunan yang sehat, yang ganteng, yang cantik, mau nggak? Mau dong bang. Mau kan? Karena memang siklus hidup manusia kan seperti itu. Dia dilahirkan, anak-anak, remaja, dewasa. Lu tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu dalam hidup lu, brother. Ya, tidak akan pernah bisa. Hanya satu itulah yang tidak akan pernah bisa lu lakukan dalam hidup lu. Ketika lu masih bisa melihat orang tua lu, ketika lu masih bisa merasakan tangannya,
Ya, lu bisa memeluk tubuhnya, lu bisa mencium keningnya. Ya, nikmati waktu itu sebaik-baiknya. Kalau orang itu sudah nggak ada lagi di dunia ini, lu mau nangis 7 hari 7 malam pun di makamnya, lu mau bercerita dan membuktikan kalau lu sudah berubah dan berhasil, nggak, percuma. Orangnya udah mati. Dan lu tidak akan bisa melakukan apapun lagi. Paham gak? Paham bang. Lu tidak akan pernah bisa melakukan lagi. Dan lu akan tersiksa di hari tua lu dengan apa? Dengan rasa penyesalan tentang masa lalu lu yang udah lu hancurkan. Dan itu sangat menyakitkan. Maka dari itu kenapa kalau orang sakaratul maut itu apa? Meneteskan air mata. Kenapa? Dia tidak bisa kembali lagi. Dia tidak bisa memperbaiki lagi apa yang udah hancur itu. Coba pikirkan baik-baik. Padahal setiap manusia dikasih hak dan kesempatan yang sama Tuhan, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Tapi ketidakbersyukuran sebagai dia menjadi seorang manusia yang membuat hidupnya hancur sendiri. Bukan salah siapa-siapa, bukan salah Tuhan, salah diri kita sendiri. Jadi berhentilah menyalahkan siapapun dan apapun dalam hidup lu yang membuat hidup lu menjadi posisinya seperti ini. Salahkan diri lu sendiri. Kenapa menyalahkan diri sendiri lebih baik daripada menyalahkan apapun? Disitulah kita mau melihat seberapa besar sikap kita berpikir secara dewasa dalam hidup. Ketika lu sudah menyalahkan diri lu sendiri, ya akhirnya Tuhan akan tersenyum. Kenapa? Lu sadar. Lu sadar sebagai manusia. Dan lu tahu memintanya kepada siapa.